Hai semuanya, balik lagi sama aku Oka. Di video aku baca buku Harry Potter. Oh my god. Oke, jadi kita bakal lanjut lagi baca buku Harry Potter and the Goblet of Fire, Harry Potter dan Piala Api. Sekarang udah di chapter ke-7. Kita langsung mulai aja. Chapter 7, Bagman dan Crouch. Harry melepaskan diri dari Ron dan berdiri. Mereka telah tiba di hamparan tanah kosong berkabut. Di depan mereka berdiri sepasang penyihir yang tampak lelah dan galak. Yang satu memegangi arloji emas besar, satunya lagi segulung besar perkamen dan pena bulu. Keduanya berpakaian sebagai muggle meskipun agak aneh. Yang memegang arloji memakai setelan wool dengan sepatu boots tinggi betis. Temannya memakai kilt, pakaian tradisional Skotlandia yang seperti rok dan poncho. Pagi Basil, kata Mr. Weasley seraya memungut bot dan menyerahkannya kepada penyihir yang berkilt, yang melemparkannya ke dalam kotak besar berisi portkey yang sudah digunakan di sebelahnya. Harry bisa melihat koran bekas, kaleng minuman, dan bola sepak bocor. Halo Arthur, sapa Basil lelah. Tidak tugas Enak ya, kami di sini semalam suntuk. Lebih baik kalian minggir. Ada rombongan besar dari Black Forest akan tiba pukul 5:15. Tunggu, ku beritahu tempat perkemahan kalian. Weasley. Dia memeriksa daftar perkamennya. Kira-kira 400 meter dari sini, lapangan pertama yang kau jumpai. Manajer lapanganmu bernama Mr. Roberts. Di geri lapangan kedua, cari Mr. Payne. Terima kasih Basil, kata Mr. Weasley, dan dia memberi isyarat agar semua mengikutinya. Mereka menyeberangi tanah yang kosong, tak bisa melihat banyak menembus kabut. Setelah berjalan kira-kira 20 menit, tampak pondok batu kecil di sebelah gerbang. Di balik gerbang, Harry bisa melihat sosok-sosok gelap ratusan tenda memenuhi lapangan yang membukit di antara hutan gelap di kaki langit. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Cedric dan ayahnya dan mendatangi pintu pondok. Seorang laki-laki berdiri di pintu memandang ke arah tenda-tenda. Sekali pandang, Harry langsung tahu bahwa dia satu-satunya muggle asli dalam radius beberapa hektar. Mendengar langkah-langkah mereka, laki-laki itu menoleh. Pagi, sapa Mr. Weasley ramah. Pagi, balas si muggle. Apakah Anda Mr. Roberts? Ya, betul, kata Mr. Roberts. Dan siapa Anda? Weasley, 2 tenda dipesan 2 hari yang lalu. Ya, kata Mr. Robert membaca daftar yang ditempelkan di pintu. Kalian mendapat tempat di sebelah hutan di sana itu cuma semalam? Ya, kata Mr. Weasley. Anda akan membayar sekarang kalau begitu, kata Mr. Robert. Betul, tentu, kata Mr. Weasley. Dia mundur sampai agak jauh dari pondok dan memberi isyarat memanggil Harry. Tolong aku Harry, gumamnya, mengeluarkan segulung uang muggle dari dalam sakunya dan mulai memilah-milah lembarannya. Ini 10-an? Ya, aku lihat angkanya sekarang. Dan ini 5-an? 20. Harry membetulkannya dengan berbisik salah tingkah karena tahu Mr. Robert berusaha mendengar setiap kata. Ya, jadi ini berapa ini? Kertas-kertas kecil ini bikin bingung. Anda orang asing? Tanya Mr. Robert ketika Mr. Weasley kembali mendekat untuk membayarnya. Asing? Tanya Mr. Weasley bingung. Anda bukan orang pertama yang mengalami kesulitan dengan uang, kata Mr. Robert mengawasi Mr. Weasley dengan tajam. Ada 20 orang yang mencoba membayarku dengan koin emas sebesar dop roda 10 menit yang lalu. Betul, kata Mr. Weasley gugup. Mr. Robert mencari-cari kembalian di dalam kaleng. Belum pernah seramai ini, katanya tiba-tiba memandang ke lapangan berkabut lagi. Beratus-ratus orang pesan sebelumnya. Biasanya mereka muncul begitu saja. Begitu, kata Mr. Weasley, tangannya terulur meminta kembaliannya. Tetapi Mr. Robert tidak memberikannya. Iya, katanya sambil menerawang. Orang dari segala tempat, banyak sekali orang asing. Dan bukan cuma orang asing, orang-orang aneh. Anda tahu, ada yang berkeliaran memakai kilt dan poncho. Apa itu aneh? Tanya Mr. Weasley ingin tahu. Entahlah, ini seperti semacam rally, kata Mr. Robert. Mereka kelihatannya saling kenal, seperti pesta besar. Saat itu seorang penyihir memakai celana golf tiba-tiba muncul di sebelah pintu pondok Mr. Robert. Obliviate,
katanya tajam seraya mengacungkan tongkatnya ke arah Mr. Robert. Dalam sekejap, mata Mr. Roberts langsung tidak terfokus. Keningnya yang semula berkerut kini licin lagi, dan wajahnya seperti melamun tak peduli. Harry mengenali gejala orang yang memorinya baru saja dimodifikasi. "Peta perkemahan untuk Anda," kata Mr. Robert dengan tenang, "dan kembalian Anda." "Banyak terima kasih," kata Mr. Weasley. Penyihir yang memakai celana golf menemani mereka sampai ke gerbang bumi perkemahan. Dia tampak lelah. Dagunya biru belum bercukur dan ada lingkaran-lingkaran ungu gelap di bawah matanya. Begitu di luar jangkauan pendengaran Mr. Robert, dia bergumam kepada Mr. Weasley. Repot menangani dia. Perlu jumping memori 10 kali sehari untuk membuatnya tetap senang. Dan Ludo Bagman tidak membantu, berkeliaran ke sana kemari sambil berbicara tentang belajar dan kuafel keras-keras, sama sekali tidak memperdulikan pengamanan anti-magel. "Ya ampun, aku akan senang kalau ini selesai. Sampai nanti, Arthur," dia berdisapprove. "Bukankah Mr. Bagman kepala permainan dan olahraga sihir?" tanya Ginny keheranan. "Mestinya dia tidak menyebut-nyebut belajar dekat magel kan?" "Mestinya begitu," kata Mr. Weasley tersenyum dan mengajak mereka memasuki gerbang. "Tapi dari dulu Ludo memang agak, longgar soal keamanan. Tapi kau tak bisa mendapat kepala departemen olahraga yang lebih antusias daripada Ludo. Dia sendiri dulu pemain Quidditch untuk tim Inggris, dan dia beater terbaik yang pernah dimiliki Wimborne Wasps." Wimborne Wasps berarti lebah-lebah Wimborne. Lebah-lebah Wimborne. Mereka berjalan dengan susah payah di lapangan berkabut. Di antara deretan panjang tenda, sebagian besar tampak biasa. Pemiliknya jelas mencoba membuatnya semirip mungkin dengan kemah magel, tetapi agak meleset dengan menambahkan cerobong asap, atau penarik lonceng, atau baling-baling udara. Meskipun demikian, di sana-sini ada tenda yang jelas sekali gaib, sehingga Harry tidak heran Mr. Roberts menjadi curiga. Di tengah lapangan berdiri tenda mewah dari sutra bergaris seperti istana mini, dengan beberapa ekor merak hidup berkeliaran di pintu masuknya. Sedikit lebih jauh mereka melewati tenda bertingkat 3 dengan beberapa menara. Di dekatnya ada tenda dengan kebun di depannya, lengkap dengan tempat mandi burung, jam matahari, dan air mancur. "Dari dulu selalu begitu," kata Mr. Weasley tersenyum. "Tak tahan tidak pamer kalau sedang berkumpul. Kita sudah sampai. Lihat, ini tempat kita." Mereka sudah tiba di tepi hutan di tempat yang paling atas, dan di sini ada tempat kosong dengan papan tanda kecil yang ditancapkan di tanah bertulisan Weasley. "Tak bisa dapat yang lebih baik lagi," kata Mr. Weasley senang. "Lapangan Quidditch-nya persis di balik hutan. Kita sudah dekat sekali." Dia menurunkan ransel dari punggungnya. "Baik," katanya bersemangat. "Tak diizinkan pakai sihir karena jumlah kita di tanah magel begitu banyak. Kita akan mendirikan tenda-tenda ini dengan tangan. Tak akan terlalu sulit. Magel toh melakukannya sepanjang waktu. Nah, Harry, menurutmu kita mulai dari mana?" Harry seumur hidup belum pernah berkemah. Keluarga Dursley tidak pernah mengajaknya ke acara liburan apapun. Mereka lebih suka menitipkannya pada Mrs. Fig, tetangga yang sudah tua. Meskipun demikian, dia dan Hermione berhasil mereka-reka di mana tiang dan pancang yang harus didirikan. Dan walaupun Mr. Weasley lebih banyak mengganggu daripada membantu, karena dia jadi kelewat bersemangat menggunakan palu, mereka akhirnya berhasil juga mendirikan 2 kemah berantakan. Semuanya mundur untuk mengagumi hasil karya mereka. Tak seorang pun yang melihat kemah ini akan mengira ini kemah milik penyihir, pikir Harry. Tapi masalahnya, begitu Bill, Charlie, dan Percy tiba, jumlah mereka akan jadi 10. Hermione rupanya menyadari hal yang sama. Dia melempar pandangan bertanya kepada Harry ketika Mr. Weasley merangkak memasuki kemah pertama. "Akan sedikit sempit," serunya, "tetapi kurasa kita semua bisa masuk." "Masuk dan lihatlah." Harry membungkuk, menerobos tutup kemah, dan ternganga. Dia masuk ke dalam flat berkamar 3 model lama, lengkap dengan kamar mandi dan dapur. Anehnya, perabotannya sama seperti apa yang ada di rumah Mrs. Fig. Ada tutup rajutan di kursi-kursi yang modelnya berbeda-beda, dan bau kucing yang menyengat.
Ya, kan tidak ada waktu lama, kata Mr. Weasley menyeka kepalanya yang botak dengan sapu tangan dan memandang ke 4 tempat tidur susun di dalam kamar. Aku meminjam ini dari Perkins, teman kantor. Tak bisa sering kemah lagi, kasihan. Dia kena lumbago atau sakit punggung. Dia memungut ketel berdebu dan mengintip ke dalamnya. Kita perlu air. Ada tenda keran di peta yang tadi diberikan si Muggle, kata Ron yang telah mengikuti Harry masuk ke dalam kemah dan tampak sama sekali tidak terkesan dengan proporsi ruang di dalamnya yang luar biasa. Di sisi lain lapangan. Kalau begitu, bagaimana kalau kau, Harry, dan Hermione ke sana dan mengambil air untuk kita? Mr. Weasley mengulurkan ketel dan 2 panci. Dan kami yang di sini akan mencari kayu untuk api. Tapi kita tidak punya oven, kata Ron. Kenapa kita tidak? Ron, pengamanan anti-Muggle, kata Mr. Weasley. Wajahnya berseri penuh gairah. Kalau Muggle asli berkemah, mereka memasak dengan api di luar. Aku sudah pernah lihat. Setelah tur kilat di kemah anak perempuan yang sedikit lebih kecil daripada kemah para pria, meskipun tanpa bau kucing, Harry, Ron, dan Hermione menyeberangi bumi perkemahan membawa ketel dan panci. Kini, seiring dengan terbitnya matahari dan menipisnya kabut, mereka bisa melihat hamparan tenda yang berterbangan di segala jurusan. Mereka berjalan pelan melewati deretan tenda itu, memandang berkeliling dengan penuh minat. Harry baru menyadari betapa banyaknya penyihir di dunia ini. Dia tak pernah benar-benar memikirkan penyihir di negara lain. Para pekemah lain mulai bangun. Awalnya keluarga-keluarga yang punya anak kecil. Harry belum pernah melihat penyihir sekecil-kecil ini. Seorang anak laki-laki tak lebih dari 2 tahun berjongkok di depan tenda berbentuk piramida, memegang tongkat dan dengan riang menusuk-nusuk siput di rerumputan. Si siput perlahan menggelembung sebesar salami. Saat mereka melewati anak itu, ibunya bergegas keluar dari tenda. Berapa kali sudah kularang, Kevin, jangan sentuh tongkat ayahmu. Ih. Si ibu menginjak si siput raksasa dan langsung pecah. Omelannya memecah keheningan pagi. Di tingkah teriakan-teriakan si anak kecil. Mama pecahin siput, mama pecahin siput. Tak jauh dari situ mereka melihat 2 anak perempuan kecil, tak lebih besar dari Kevin. Mereka berdua naik sapu terbang mainan yang cuma terbang rendah sehingga jari-jari kaki kedua anak itu masih menyentuh rumput yang berembun. Petugas kementerian sudah melihat mereka. Saat bergegas melewati Harry, Ron, dan Hermione, dia bergumam bingung. Di pagi hari yang terang begini, orang tuanya pasti ketiduran. Di sana-sini penyihir dewasa, laki-laki dan perempuan bermunculan dari tenda-tenda mereka dan mulai memasak sarapan. Beberapa secara sembunyi-sembunyi menyihir api dengan tokat sihir mereka. Yang lain mengores korek api dengan wajah ragu. Seakan yakin korek itu tidak akan menyala. 3 penyihir Afrika sedang bicara serius. Ketiganya memakai jubah putih panjang dan memanggang sesuatu seperti kelinci di atas api berwarna ungu cerah. Sementara serombongan penyihir separuh baya Amerika duduk sambil bergosip riang di bawah spanduk berkelip-kelip yang dipasang di antara tenda-tenda mereka dengan tulisan berbunyi Institut Penyihir Salem. Harry mendengar sekilas-sekilas potongan pembicaraan dalam bahasa-bahasa asing dari dalam tenda-tenda yang mereka lewati. Dan meskipun dia tidak memahami sepatah kata pun, nada semua suara itu bergairah. Matakukah yang tidak benar atau semuanya berubah menjadi hijau? Tanya Ron. Ternyata bukan mata Ron yang salah. Mereka memasuki kawasan berisi sekelompok tenda yang semuanya ditutupi shamrock lebat sehingga kelihatannya ada bukit-bukit berbentuk aneh telah bermunculan di tanah. Shamrock adalah tanaman dengan daun oval berhelai 3 yang dipakai sebagai lambang negara Irlandia. Shamrock. Wajah-wajah penuh senyum tampak dari tenda-tenda yang pintunya terbuka. Kemudian dari belakang mereka mendengar nama mereka dipanggil. Harry, Ron, Hermione. Seamus Finnegan lah yang memanggil. Seamus, teman kelas 4 yang sama-sama di Gryffindor. Dia duduk di depan tendanya sendiri yang juga tertutup shamrock.
bersama perempuan berambut pirang yang tentunya ibunya, dan sahabatnya Dean Thomas, juga dari Gryffindor. "Suka dekorasinya?" tanya Seamus nyengir. Kementerian tidak terlalu senang. Kenapa kita tidak boleh menunjukkan warna kebangsaan kita?" kata Mrs. Finnegan. "Kalian harus lihat apa yang ditempelkan para penyihir Bulgaria di tenda-tenda mereka. Kalian akan mendukung Irlandia, kan?" Dia menambahkan, memandang Harry, Ron, dan Hermione. Setelah meyakinkannya bahwa mereka memang mendukung Irlandia, mereka melanjutkan perjalanan lagi, meskipun Ron nyeletuk. "Dikelilingi mereka, bisa ngomong apa kita?" "Aku penasaran, apa ya yang ditempelkan para penyihir Bulgaria di depan tenda mereka?" kata Hermione. "Ayo kita lihat ke sana," ajak Harry, seraya menunjuk tebaran luas tenda di tempat agak tinggi dengan bendera Bulgaria, putih, hijau, dan merah berkibar tertiup angin. Tenda-tenda di situ tidak ditutupi tanaman hidup, tetapi semuanya ditempeli poster yang sama. Poster itu wajah masam dengan alis lebat hitam. Gambar itu tentu saja bergerak, tapi yang dilakukannya hanyalah mengedip dan memergut. "Krum," kata Ron pelan. "Apa?" tanya Hermione. "Krum," kata Ron. "Victor Krum, Seeker Bulgaria." "Tampangnya galak betul," kata Hermione memandang berkeliling ke begitu banyak poster Krum yang mengedip dan memergut kepada mereka. "Galak?" Ron mengangkat matanya ke langit. "Siapa peduli tampangnya galak? Dia luar biasa. Dia juga masih muda, baru 18 atau sekitar itulah. Dia jenius. Tunggu sampai malam ini, kalian akan lihat sendiri." Sudah ada antrian pendek di depan keran di sudut lapangan. Harry, Ron, dan Hermione ikut antri, persis di belakang dua penyihir yang sedang berdebat seru. Yang satu penyihir sudah tua sekali, memakai gaun malam berbunga-bunga. Satunya lagi jelas petugas Kementerian Sihir. Dia memegangi celana panjang bergaris dan nyaris menangis saking putus asanya. "Pakailah ini, Archie. Ayolah, kau tak bisa berkeliaran dengan berpakaian begitu. Si magel di gerbang sudah mulai curiga." "Aku beli ini di toko magel," kata si penyihir tua bandel. "Magel pakai ini. Magel perempuan yang pakai, Archie, bukan laki-laki. Yang laki-laki pakai ini," kata si petugas kementerian, dan dia melambaikan celana bergaris itu. "Aku tidak mau," kata si penyihir tua jengkel. "Aku suka angin segar di sekeliling anggota rahasiaku. Terima kasih." Hermione sudah tak tahan lagi menahan tawa, sehingga ia terpaksa meninggalkan antrean dan baru kembali lagi setelah Archie mengambil airnya dan pergi. Berjalan lebih lambat sekarang karena beban air yang mereka bawa. Mereka kembali ke kemah mereka. Di sana-sini mereka melihat lebih banyak lagi wajah-wajah yang mereka kenal, murid-murid Hogwarts yang lain bersama keluarga mereka. Oliver Wood, mantan kapten tim Quidditch Gryffindor yang baru saja lulus, menyeret Harry ke tenda orang tuanya untuk diperkenalkan, dan dengan bersemangat memberitahu Harry bahwa dia baru saja diterima di tim cadangan Puddlemere United. Berikutnya mereka dipanggil Ernie Macmillan, anak kelas 4 Hufflepuff, dan sedikit lebih jauh mereka melihat Cho Chang, gadis sangat cantik yang bermain sebagai Seeker tim Ravenclaw. Dia melambai dan tersenyum kepada Harry. Harry menumpahkan air cukup banyak ke bagian depan tubuhnya sehingga ketika dia membalas melambai. Supaya tidak diledek Ron, Harry buru-buru menunjuk serombongan besar remaja yang belum pernah dilihatnya. "Siapa kira-kira mereka itu?" katanya. "Mereka tidak bersekolah di Hogwarts, kan?" "Kurasa mereka sekolah di sekolah sihir di negara lain," kata Ron. "Aku tahu ada sekolah-sekolah sihir lain, tapi belum pernah ketemu anak-anak yang bersekolah di sana. Bill punya teman pena yang bersekolah di Brazil. Dulu sekali, sudah bertahun-tahun yang lalu, dan dia ingin ke sana mengunjunginya. Tapi Mom dan Dad tidak sanggup membiayainya. Teman penanya tersinggung ketika dia menulis dia tidak bisa datang, dan Bill dikirimi topi yang sudah dikutuk. Topi itu membuat telinganya mengerut.
Harry tertawa, tetapi tidak menyuarakan keheranan yang dirasakannya ketika mendengar tentang sekolah-sekolah sihir yang lain. Dia beranggapan setelah melihat begitu banyak perwakilan dengan berbagai kebangsaan, bahwa selama ini dia bodoh karena tak pernah menyadari bahwa Hogwarts tak mungkin satu-satunya sekolah sihir yang ada. Dia mengerling Hermione yang tampak sama sekali tidak terkejut dengan informasi ini. Pastilah dia sudah membaca tentang sekolah-sekolah sihir yang lain itu dari buku atau apa. "Kalian lama sekali," kata George ketika mereka akhirnya tiba kembali di kemah keluarga Weasley. "Ketemu beberapa orang," kata Ron menaruh airnya. "Api belum kau nyalakan?" "Dad lagi bersenang-senang dengan korek apinya," kata Fred. Mr. Weasley belum menyalakan api, tapi bukannya belum mencoba, batang korek api yang patah bertebaran di tanah di sekitarnya. Tetapi tampaknya dia senang sekali. "Ups," katanya ketika dia berhasil menyalakan sebatang korek dan buru-buru menjatuhkannya karena kaget. "Begini, Mr. Weasley," kata Hermione berbaik hati mengambil kotak korek api darinya dan menunjukkan cara menyalakannya dengan benar. Akhirnya mereka berhasil menyalakan api walaupun masih perlu 1 jam lagi sampai apinya cukup panas untuk memasak. Namun ada banyak yang bisa mereka lihat selama mereka menunggu. Tenda mereka rupanya berdiri sejajar dengan semacam jalan yang menuju ke tengah lapangan. Dan para pegawai kementerian tak henti-hentinya bergegas melewati jalan itu, menyapa Mr. Weasley dengan hangat ketika lewat. Mr. Weasley terus-menerus memberi komentar, terutama untuk Harry dan Hermione. Anak-anaknya sendiri sudah tahu banyak tentang Kementerian Sihir sehingga tidak tertarik. Itu Cuthbert Mockridge, kepala kantor hubungan Goblin. Yang akan lewat ini Gilbert Wimple. Dia anggota komite sihir eksperimental. Sudah beberapa waktu dia bertanduk begitu. "Halo Arnie, Arnold Peacegood, dia ahli penghilang. Anggota pasukan pembalikan sihir tak sengaja. Kalian tahu kan? Dan itu Bo dan Croaker. Mereka tidak bisa dikatakan." "Mereka apa?" "Oh, unspeakable, tak bisa dikatakan. Dari Departemen Misteri, top secret. Entah apa yang mereka lakukan." Akhirnya, api siap dan mereka baru saja mulai memasak telur dan sosis ketika Bill, Charlie, dan Percy berjalan keluar dari hutan ke arah mereka. "Baru saja beroperate, Dad," kata Percy keras-keras. Makan siang yang enak. Mereka sudah setengah jalan makan telur dan sosis ketika Mr. Weasley melompat bangun dan melambai tersenyum pada seorang laki-laki yang berjalan ke arah mereka. "Aha," katanya, "tokoh utama kita, Ludo." Ludo Bagman adalah orang yang paling gampang dikenali sejauh yang dilihat Harry, bahkan mengalahkan si tua Archie yang memakai gaun malam berbunga. Ludo memakai jubah Quidditch panjang bergaris-garis horizontal kuning cerah dan hitam. Gambar lebah raksasa terpampang di dadanya. Penampilannya mengesankan orang tinggi besar yang kondisinya kurang dipertahankan. Jubahnya tampak tertarik ketat ke bagian perutnya yang besar, perut yang pasti tak sebesar itu ketika dia masih menjadi pemain Quidditch nasional Inggris. Hidungnya melesak, mungkin patah terhantam belajar, pikir Harry. Tetapi mata birunya yang bulat, rambut pirangnya yang pendek, dan wajahnya yang merah sehat membuatnya tampak seperti anak sekolah bertumbuh besar. "Ahoy!" seru Bagman riang. Dia berjalan ringan seakan ada pegas di telapak kakinya yang jelas sedang bergairah sekali. "Arthur, sobat," sapanya ketika tiba di "Arthur, sobat," katanya ketika tiba di api unggun. Hari yang hebat. Tak bisa kita mengharap cuaca yang lebih bagus dari ini. Malam nanti tak berawan dan semua rencana berjalan lancar. Tak banyak yang harus ku kerjakan." Di belakangnya, segerombolan petugas kementerian yang tampak kelelahan buru-buru lewat, menunjukkan bukti di kejauhan bahwa ada api penyihir yang memancarkan bunga api ungu setinggi 6 meter ke angkasa. Percy bergegas maju dan tangan terulur. Rupanya celananya mengenai celana Ludo Bagman Rupanya celaannya mengenai cara Ludo Bagman menjalankan departemennya tidak mencegahnya ingin memberi kesan baik.
Ah ya, kata Mr. Weasley tersenyum. Ini anakku Percy, dia baru mulai bekerja di kementerian. Dan ini Fred, bukan George, maaf. Yang itu Fred, Bill, Charlie, Ron, anak perempuanku Ginny, dan teman-teman Ron, Hermione Granger, dan Harry Potter. Bagman agak kaget mendengar nama Harry, dan matanya seperti yang sudah dihafal Harry, terangkat ke atas dan bekas luka di dahinya, ke bekas luka di dahi Harry. Anak-anak, Mr. Weasley meneruskan. Ini Ludo Bagman. Kalian tahu siapa beliau? Berkat beliaulah kita mendapatkan tiket yang paling bagus sekali. Bagman tersenyum dan melambaikan tangan seakan itu cuma soal kecil. Mau taruhan untuk pertandingan nanti, Arthur? Katanya bersemangat mengerincingkan uang emas untuk kedengarannya banyak di dalam saku-saku jubah kuning hitamnya. Ready, Porner. Sudah bertahun Bulgaria tak akan mencetak gol dan lebih dari itu. Sudah. Bentar. Ya Allah, mana ya? Sorry. Mau taruhan untuk pertandingan nanti, Arthur? Katanya bersemangat mengerincingkan uang emas yang kedengarannya banyak di dalam saku-saku jubah kuning hitamnya. Roddy Portner sudah bertaruh Bulgaria yang akan mencetak gol lebih dulu. Aku memberi tawaran cukup baik, mengingat 30 pemain depan Irlandia adalah yang terkuat dan yang pernah kuikuti selama beberapa tahun belakangan. Dan si kecil Agatha Thames mempertaruhkan separuh sahamnya di peternakan Blood untuk tebakannya bahwa pertandingan akan berlangsung seminggu. Oh, baiklah, kata Mr. Weasley. Apa ya enaknya? 1 galian untuk kemenangan Irlandia? Semua galian! Ludo Bagman tampak sedikit kecewa, tapi langsung menguasai diri lagi. Baiklah. Apa lagi yang mau kau katakan? Mereka masih terlalu kecil untuk berjudi, kata Mr. Weasley. Molly tak akan suka. Kami mau ikut. 37 galian, 15 sikel, 3 nut, kata Fred sementara dia dan George mengumpulkan uang mereka. Tebakan kami Irlandia menang, tetapi Victor Crumb mendapatkan snitch-nya. Oh iya, dan kamu berani? Dan kami juga menawarkan tongkat sihir palsu. Kalian jangan menunjukkan barang rongsokan macam itu kepada Mr. Bagman, desis Percy. Tetapi Bagman rupanya tidak menganggap itu barang rongsokan. Sebaliknya malah. Wajahnya yang kekanakan tampak bergairah ketika dia mengambil tongkat itu dari Fred. Dan ketika tongkat itu mengeluarkan bunyi ciap-ciap keras dan berubah menjadi ayam-ayaman karet, Bagman tertawa tergelak-gelak. Luar biasa, sudah bertahun-tahun aku tidak melihat yang sehebat ini. Ku beli 5 galian. Percy langsung bersikap kaku mencela. Anak-anak, bisik Mr. Weasley, kalian tak boleh bertaruh. Itu seluruh tabungan kalian. Ibu kalian jangan merusak kesenangan, Arthur, dentum Ludo Bagman. Menggerincingkan uang dalam kantongnya dengan penuh semangat. Mereka sudah cukup besar untuk mengetahui apa yang mereka inginkan. Menurut kalian Irlandia akan menang tetapi Crumb akan mendapatkan snitch-nya? Tak mungkin, nak, tak mungkin. Aku beri tawaran mahal untuk tebakan kalian ini. Kita tambahkan 5 galian dari tongkat lucu ini ya. Mr. Weasley cuma bisa memandang tak berdaya ketika Ludo Bagman mengeluarkan buku catatan dan pena bulu dan mencatat nama si kembar. Bagus, kata George mengambil secarik perkamen yang diulurkan Bagman kepadanya dan menyelipkan ke dalam saku depan jubahnya. Bagman menoleh riang lagi ke Mr. Weasley. Kalian bisa bantu tidak? Aku sedang cari-cari Barty Crouch, Menteri Olahraga Bulgaria, bikin repot. Dan aku tidak mengerti sepatah kata pun yang dikatakannya. Barty akan mengerti. Dia bisa bicara kira-kira 150 bahasa. Mr. Crouch, kata Percy mendadak menanggalkan kekuatan penuh celah di wajahnya dan menjadi bersemangat. Oh, kekakuan penuh celah. Dia bisa lebih dari 200 bahasa. Mermis dan gobbledygook dan troll, semua orang bisa bahasa troll, kata Fred meremehkan. Tinggal tunjuk dan mengeram saja.
Percy melempar pandang marah kepada Fred dan menyodok api keras-keras supaya kettle mendidih lagi. "Sudah ada berita tentang Bertha Jorkins, Ludo?" Mr. Weasley bertanya kepada Bagman, mendudukkan diri di rumput sebelah mereka. "Belum ada sama sekali," ujar Bagman santai, "tapi dia pasti muncul. Kasihan si Bertha, ingatannya seperti kuali bocor dan sama sekali tak bisa menentukan arah. Tersesat pasti. Dia akan muncul lagi di kantor bulan Oktober dan mengira masih bulan Juli." "Menurutmu belum waktunya kirim orang untuk mencari dia?" Mr. Weasley menyarankan, seperti Percy ketika Percy menyerahkan teh untuk Bagman. Barty Crouch berkali-kali bilang begitu, kata Bagman, matanya yang bulat melebar dengan polos. "Tapi saat ini betul-betul sibuk sekali. Kita tak bisa kirim orang." Panjang umur. "Barty!" Seorang penyihir baru saja berepret di sebelah api unggun mereka, dan kekontrasannya dengan Ludo Bagman yang duduk santai di rerumputan memakai jubah websnya tak bisa lebih mencolok dari itu. Barty Crouch sudah agak tua, kaku, memakai setelan jas bagus dan berdasi. Belahan rambut abu-abunya yang pendek sangat lurus, nyaris tak wajar, dan kumis tipisnya yang seperti sikat gigi seakan diratakan menggunakan penggaris. Sepatunya disemir berkilap. Harry bisa memahami kenapa Percy mengidolakannya. Percy orang yang sangat patuh pada peraturan, dan Mr. Crouch mematuhi peraturan tentang berpakaian ala muggle begitu telitinya sampai dia bisa dikira manajer bank. Harry bahkan menyaksikan Paman Vernon bisa menebak dia sebetulnya bukan muggle. "Duduk di rumput sini, Barty," kata Ludo riang mengelus rerumputan di sebelahnya. Tidak, terima kasih Ludo," kata Crouch, dan ada sedikit ketidaksabaran dalam suaranya. "Aku cari kau kemana-mana. Pihak Bulgaria mendesak kita menambah 12 tempat duduk di box utama." Jadi itu mau mereka," kata Bagman. "Kukira mereka mau pinjam jepitan." Aksennya tajam sekali. "Mr. Crouch," kata Percy terengah seraya membungkuk sedemikian rupa sehingga dia tampak seperti orang bungkuk. "Anda mau secangkir teh?" Kata Mr. Crouch memandang Percy agak heran. "Ya, terima kasih, Witherby." Fred dan George sampai tersedak. Percy telinganya merah padam, menyibukkan diri membuat teh. Dan aku juga mau bicara denganmu, Arthur," kata Mr. Crouch. Matanya yang tajam memandang Mr. Weasley. "Ali Bashir marah-marah. Dia mau bicara denganmu tentang pelarangan ekspor karpet terbang." Mr. Weasley menghela nafas berat. "Aku mengirim burung hantu kepadanya soal ini minggu lalu. Sudah berkali-kali kuberitahukan kepadanya. Karpet didefinisikan sebagai barang magel oleh kantor pendaftaran benda-benda tersihir yang dilarang. Tapi, maukah dia memahaminya?" "Aku ragu," kata Mr. Crouch menerima cangkir dari Percy. "Dia ingin sekali mengekspor ke sini. Karpet tidak akan menggantikan sapu di Inggris kain." "Di Inggris kan?" kata Bagman. "Ali berpendapat ada peluang di pasar sebagai kendaraan keluarga," kata Mr. Crouch. "Aku ingat kakekku punya Axminster yang cukup untuk 12 orang. Tapi itu sebelum karpet dilarang tentu saja." Caranya bicara seakan dia ingin tak ada yang meragukan bahwa semua leluhurnya tidak pernah melanggar hukum. "Jadi sedang sibuk sekali, Barty," kata Bagman riang. "Lumayan," kata Mr. Crouch hambar, "mengorganisir portkey di 5 benua bukan urusan mudah, Ludo." "Kurasa kalian berdua akan senang kalau semua ini sudah selesai," kata Mr. Weasley. Ludo Bagman tampak terkejut. "Senang? Belum pernah aku segembira ini. Tapi bukannya tak ada lagi yang diharapkan?" Barty, masih banyak yang perlu diorganisir, Mr. Crouch mengangkat alis ke arah Bagman. "Kita sudah sepakat tidak mengumumkannya sebelum semua detail." Detail," kata Bagman melambaikan tangan, menghindari kata itu seperti menghalau lalat. "Mereka sudah tanda tangan kan? Mereka sudah setuju kan?" "Taruhan, pasti tak lama lagi anak-anak ini juga tahu. Maksudku, toh akan diadakan di Hogwarts." "Ludo, kita harus bertemu dengan delegasi Bulgaria," kata Mr. Crouch tajam memotong ucapan Ludo Bagman. "Terima kasih tehnya, Witherby." Dia mendorong tehnya yang belum diminum ke arah Percy.
dan menunggu Ludo berdiri. Bagman bangkit meneguk sisa tehnya, uang emas di dalam kantongnya bergemerincing nyaring. "Sampai ketemu kalian semua nanti," katanya. "Kalian akan berada di box utama bersamaku." "Aku komentator," dia melambai. Barty Crouch mengangguk singkat dan keduanya berdisapparate. "Apa yang diadakan di Hogwarts, Dad?" Fred penasaran. "Apa yang mereka bicarakan?" "Tak lama lagi kalian akan tahu," kata Mr. Weasley tersenyum. "Ini masih tak masuk akal. Informasi rahasia. Sampai tiba saatnya kementerian memutuskan mengumumkannya," kata Percy kaku. Percy yang bilang. Mr. Crouch benar jika tidak mau mengungkapkannya. "Oh, tutup mulutmu, Witherby," kata Fred. Kegairahan meningkat pada awan yang tampak jelas di bumi perkemahan selewat tengah hari cepat. Sorenya bahkan udara musim panas yang tenang serasa bergelora dengan antisipasi. Dan saat kegelapan menebar seperti tirai di atas ribuan penyihir yang menanti, kepura-puraan yang tersisa pun lenyap. Para petugas kementerian tampaknya sudah menyentuh pada hal lain yang tak dapat dihindari dan berhenti melawan tanda-tanda sihir yang sekarang bermunculan. Yang sekarang bermunculan di mana-mana. Para pedagang berapparate setiap beberapa meter, membawa nampan dan memotong kereta penuh berisi dagangan luar biasa. Ada mawar-mawar yang menyala, hijau untuk Irlandia, merah untuk Bulgaria, yang meneriakkan nama-nama para pemain. Topi kerucut hijau dihiasi shamrock yang menari-nari. Syal Bulgaria berhias singa yang betul-betul mengaum. Bendera-bendera kedua negara yang menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing dilambaikan. Ada juga sapu firebolt, mainan kecil-kecil yang benar-benar bisa terbang, dan boneka-boneka para pemain terkenal untuk dikoleksi yang bisa berjalan-jalan dengan bergaya di atas telapak tanganmu. "Aku menabung semua uang sakuku selama musim panas untuk ini," Ron memberitahu Harry ketika mereka dan Hermione berjalan melewati para pedagang membeli souvenir. Meskipun Ron membeli topi shamrock yang menari dan mawar hijau, dia juga membeli boneka kecil Victor Crumb, Seeker Bulgaria. Miniatur Crumb berjalan bolak-balik di atas telapak tangan Ron. Ron cemberut memandang mawar hijau di atasnya. "Wow, lihat ini," kata Harry, bergegas ke kereta dorong yang menggunung. Berisi sesuatu seperti teropong kuningan. Hanya saja teropong ini dilengkapi segala macam kenop dan putaran aneh. "Omnicular," kata si penjual penuh semangat. "Kalian bisa mengulang permainan, melambatkan apa saja, dan bisa memperlihatkan penggalan permainan yang mana saja kalau diperlukan. Murah, cuma 10 galion. Jadi nyesal aku beli ini," kata Ron menunjuk topi shamrock menarinya dan memandang Omnicular dengan wajah kepingin sekali. "3," kata Harry tegas kepada penjualnya. "Jangan, tidak usah," kata Ron, wajahnya merah padam. Dia selalu agak peka terhadap kenyataan bahwa Harry yang mewarisi sedikit harta orang tuanya punya lebih banyak uang daripada dirinya. "Kalian tak akan dapat hadiah Natal lagi," kata Harry kepadanya, mengulurkan Omnicular ke tangan Ron dan Hermione. "Sampai kira-kira 10 tahun. "Cukup adil," kata Ron nyengir. "Oh, Trims, Harry," kata Hermione, "dan aku akan membeli buku acara untuk kita. Lihat." Dengan kantong uang mereka jauh lebih ringan, mereka kembali ke tenda. Bill, Charlie, dan Ginny semua memakai mawar hijau juga, dan Mr. Weasley membawa bendera Irlandia.
Fred dan George tidak punya souvenir karena semua uang mereka sudah diberikan kepada Bagman. Dan kemudian bunyi gong yang dalam membahana dari suatu tempat di balik hutan. Dan serentak lentera-lentera hijau dan merah menyala di pepohonan, menerangi jalan menuju lapangan. Sudah waktunya, kata Mr. Weasley, tampak sama bergairahnya dengan semua anak itu. Ayo, kita berangkat. Okay, that's the end of the chapter. Wow. Berarti next chapter kita bakal baca tentang Piala Dunia Quidditch. Ya ampun, seru banget. Okay. Thank you so much buat yang udah dengerin video ini. Aku bakal lanjut lagi nanti di video selanjutnya. Bye bye.